Timnas Day, kita merahkan gelora Bung Tomo, mudah-mudahan bisa menang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat Garuda semua, semifinal ini kita akan bertemu dengan Malaysia. Ya, semua lawan nggak ada yang mudah ya, apalagi udah di semifinal. Sementara di semifinal lainnya ada Australia dan juga Thailand. Sekarang kita melawan Malaysia. Ini menjadi satu hal yang cukup pas gitu lah kalau menurut saya, sebanding antara Indonesia Malaysia, dan nanti final kita nunggu Australia dan Thailand, itu juga kalau lolos. Nah, jika dilihat dari bagaimana performa timnas U19 ini bersama Coach Indra Sapri, yang setiap pertandingan tentunya berbenah, yang dimana di pertandingan terakhir pun akhirnya pemain yang kita tunggu-tunggu dan sangat menjanjikan yang disodorkan langsung oleh Coach Sinteyong untuk dinaturalisasi, yaitu Jens Verven, dimainkan, dan ya kualitas nggak bisa bohong. Kita harus akui kualitas nggak bisa bohong, bukan berarti kita meremehkan pemain-pemain lain seperti Alkan Kakak mungkin pesaingnya. Alkan Kakak ini masih sangat muda, dia masih bisa berkembang, dia harus didukung oleh kita, jangan dicaci maki, dihujat lah, kalau dikritik memang harus. Jens Verven menunjukkan penampilannya sangat luar biasa, di mana dia kualitasnya, bagaimana reading the game-nya, bagaimana dia ketika melindungi bola, ketika dia membuka ruang, ketika dia tahu harus ngepassing atau juga harus ngasih gol gitu kan, bahkan selalu efektif. Dan saya juga sempat bahas di konten sebelumnya, kalau Jens Verven ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, siapa sosok yang pantas menjadi striker murni nomor 9 di timnas senior. Dan sekarang kita berharap ke Jens Verven, walaupun kita juga terlalu cepat untuk menilai, karena ini adalah kategori umur. Sementara di timnas senior nanti, Jens Verven akan menemukan lawan-lawan yang kualitasnya sangat jauh di atas Jens Verven. Jadi itu semacam challenge dan juga tantangan lah bagi Jens Verven. Nah, kita fokus lagi masuk ke U19. Jika dilihat dari permainan timnas kemarin, tentu banyak hal yang tentu harus diperbaiki juga. Yang pertama mungkin dari segi kerapihan dalam bermain. Jadi yang dilihat itu bukan hanya tentang bagaimana jumlah gol aja gitu kan. Nah, di beberapa pertandingan Indonesia memang kurang rapi, banyak sekali terlalu apa ya, kalau kata orang Sunda, karena saya orang Sunda, itu gurung gusu gitu kan, terlalu cepat ngasih bola kemana-kemana tanpa harus memikirkan dulu, sehingga salah passing lah, sehingga nggak efektif lah, nggak sabar lah. Kita lihat bagaimana Australia di U16 saat Coach Nova Arianto gitu kan, di U16 mereka begitu sabar. Ya memang ini beda filosofi ya antara sepak bola Asia dan Eropa, walaupun memang Australia ini sekarang masuk ke Asia Tenggara gitu kan, tapi kita harus akui kalau gaya permainan, filosofi permainan Australia itu udah Eropa banget, dimana yang lebih mengedepankan permainan kaki ke kaki, bermain sabar gitu kan. Kalau seandainya nggak bisa udah sampai depan, mereka kasih lagi bola ke tengah, mereka kasih lagi ke belakang, terus sabar seperti itu. Sementara gaya sepak bola Asia, terutama Indonesia, ya bermain cepat. Kalau bisa bola itu cepat masuk ke kotak penalti, entah itu dengan long ball, entah itu dengan berlari cepat gitu kan. Jadi ini satu hal yang memang berbeda gaya bermain. Nah, Indonesia harus bisa mulai seperti itu, sama halnya kakak-kakak mereka di timnas senior yang sekarang udah mulai bermain seperti permainan Eropa, karena harus diakui itu adalah permainan terbaik gitu kan, bermain sabar, bermain simpel, kaki ke kaki, membuka ruang, harus seperti itu. Walaupun memang kita juga agak terlalu cepat menilai kalau seandainya itu harus diterapkan di timnas U19, tapi juga itu memang harus dimulai sedini mungkin. Nah, saya berharap di Piala AFF ini menjadi satu hal yang sangat berharga bagi para pemain kita, begitupun para pelatih, untuk bisa terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia di kategori umur ini. Jika dilihat dari permainan, seharusnya kita bisa menang, apalagi kita bermain di kandang sendiri dengan teriakan-teriakan motivasi dari para pemain, dari para supporter juga gitu. Jadi saya berharap ini menjadi satu hal yang lecutan motivasi yang lebih agar kita bisa kembali menjadi juara. Walaupun sekarang susah ya jadi juara, itu dulu aja udah susah, sekarang ada Australia ya jadi tambah susah gitu kan. Tapi yang paling penting kita fokus dulu semifinal. Malaysia ini juga memiliki kualitas, dia bisa nyampe ke semifinal pun karena dia punya kualitas. Apalagi ketika kita bertemu dengan Malaysia, kadang-kadang yang tadinya bermain bagus jadi jelek karena dianggap musuh bebuyutan. Bermain dengan musuh bebuyutan itu selalu beda rasanya. Termasuk juga Malaysia, saya yakin mereka juga akan memiliki motivasi lebih, daya kejut yang lebih untuk menghadapi Indonesia. Selain mereka ingin lolos ke final,
Karena mereka juga ya tahu ini musuh bebuyutan kita. Kadang-kadang ada peribahasa, nggak apa-apa kalah sama siapapun, yang penting jangan kalah sama musuh bebuyutan. Nah, itu yang selalu menjadikan pertandingan ini menarik. Mudah-mudahan aja malam ini tim Indonesia menang. Kita doakan, kita dukung selalu. Assalamualaikum.